Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan semua kawan-kawan yang ada di rumah hari ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi berbahagia, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan hari ini kawan-kawan semua, teman-teman aktivis berada dimanapun kalian berada, bahwa pada kesempatan hari ini kami dari tim media informasi dan propaganda positif PC FSPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi akan memulai launching awal studio mini kami, studio podcast, studio media informasi dan propaganda positif milik kita semua, milik keluarga besar PC FSPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Dan kawan-kawan semua, tidak pas saya rasa kalau misalnya kita di sini juga tidak mengenal lebih dekat siapa sih orang-orang yang bertanggung jawab terhadap media informasi dan propaganda positif yang ada di kepengurusan PC FSPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Dan seperti ada di layar kawan-kawan semua, hari ini saya bersama dengan Bung Guntoro. Halo Bung Guntoro. Halo, Bung. Ya, Bung Guntoro adalah salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap lancarnya kegiatan di media informasi dan propaganda positif yang ada di PC. Dan beliau ini memang orang yang sudah tidak asing lagi. Tapi tentunya agar lebih familiar, agar lebih dekat, saya rasa kita juga harus mendengarkan langsung Bung Guntoro, bagaimana Bung Guntoro, siapa Bung Guntoro selain di PC, dia sebagai apa gitu. Saya rasa itu kawan-kawan, dan nanti kita dengarkan langsung perkenalan diri dari Bung Guntoro. Silakan Bung Guntoro. Baik, terima kasih Bung Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Bor. Wah, kalau orang kekinian begitu katanya pembukaannya gitu kan. Jangan lupa ngopi kita. Hari ini kita ngopi santai bareng bidang propaganda di PC SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi. Izin perkenalan, nama saya Guntoro dari PC SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi, ada sebagai wakil ketua 5 bidang propaganda positif gitu. Walaupun ngomongin propaganda ya propaganda aja gitu. Ada propaganda negatif, nggak ada propaganda positif, propaganda aja kan sebenarnya begitu. Tapi ya begitulah kan gitu. Kira-kira gitu dia Bung Hermawan. Yeah. Jadi saya selain di PCFS PKPSPSI Kabupaten Kota Bekasi, masih ACDC bekerja di salah satu perusahaan swasta juga, sama kayak teman-teman ada di PT Multistrada Rasara Tbk, merangkap juga sebagai ketua PUK SPSI PT Multistrada Rasara Tbk gitu. Jadi itu kalau perkenalan pribadi mungkin cukup itulah ya gitu kan. Kalau bicara tentang keluarga, ada keluarga, istri nggak ada di sini ya, di sini nggak ada maksudnya. Bujang berarti. Nah, di sini bujangan di sini. Di kamar nggak ada di sini, ada di rumahnya kan gitu. Gitu. Jadi itu kalau pribadi. Nah kalau bagi yang pengen tahu kenal pribadi ya nanti kita tinggal ini aja lah gitu, komunikasi lebih lanjut gitu. Kurang lebihnya itu. Saya di PC SPSI Kabupaten Kota Bekasi di periode ini dari tahun 2020 berarti Bung Hermawan kita ya. Oh iya. Kita di tahun 2020, sebelumnya saya di periode 2015-2020 juga gitu. Tapi kalau periode ini ya baru 1 tahun lebih lah gitu kan, karena kita saya Bung Hermawan dilantik sebagai pengurus PC itu dari tahun 2020. Itu kurang lebih perkenalan singkatnya Bung Hermawan, dan selanjutnya Bung Hermawan juga pasti harus yang memperkenalkan diri kan gitu. Siap. Bung Hermawan. Ya, terima kasih Bung Guntoro ya. Tadi telah diperkenalkan Bung Guntoro sebagai wakil ketua 5 ya. Jadi Bung Guntoro ya saya rasa sudah cukup dikenal lah ya, baik di
kepengurusan PC karena beliau sudah dari tahun 2015 ya menjadi kepengurusan PC. Dan ternyata Bung Guntoro juga tidak hanya aktif di dalam ruangan ya. Jadi kalau kita ingat beberapa aksi-aksi besar yang melibatkan banyak massa aksi ya, beliau juga selalu memimpin di depan, bahkan di mobil-mobil komando ya, bagaimana beliau juga harus memimpin aksi besar ya. Itu teman-teman saya rasa cukup mengenal beliau ya. Untuk saya pikir saya orang baru lah di pengurusan ya. Karena saya baru bergabung di pengurus PC SPKP SPSI Kabupaten Kota Bekasi ini baru tahun 2020 ya. Tapi sebetulnya saya ini tidak baru-baru amat sih ya kalau di Serikat Pekerja, karena saya memulai kiprah saya karir di Serikat Pekerja ya, mulai tahun 2010. Waktu itu saya menjadi wakil bendahara 1 ya, di PUK SPKP SPSI PT Indonesia sampai dengan sekarang. Bahkan mulai tahun 2016 ya sampai dengan saat ini ya, saya masih diamanahkan untuk menjadi ketua PUK SPKP SPSI PT Indonesia. Ya, nama saya mohon maaf belakangan ya supaya lebih aneh gitu lain. Saya Hermawan ya. Saya asli Bekasi, lahir kurang lebih 43 tahun lalu, anak 3 ya, dan istri baru 1 sih. Ya kalau nanti nambah gak ada? Ya kalau itu takdir ya. Walaupun itu terjadi kan kita juga nggak bisa menolak takdir. Begitu kira-kira. Jadi akam sih, anak kampung sini Bekasi Tulen. Ya kawan-kawan, jadi untuk perkenalan hari ini ya mungkin kita sedikit bincang-bincang santai. Tadi di depan telah saya sampaikan bahwa kita bicara terkait dengan launching studio mini kita, podcast PC SPKP SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Ini baru jadi loh gitu. Ini kalau teman-teman lihat ya, wallpaper kanan yang di kiri saya juga ya udah baru ya. Jadi ruangan ini emang masih baru gitu. Jadi kita memerawanin hari ini nih ruangan kan, sebelum dipakai oleh orang lain gitu. Yang punya wilayah dulu. Iya. Tapi tentunya memang bicara media, informasi dan propaganda positif ya, yang menjadi bidang dan tanggung jawab kami ya dari bidang 5 di PC ini. Saya pikir kita bicaranya juga harus lebih luas nanti. Kita menginginkan ada satu terobosan-terobosan baru agar bagaimana bidang media informasi dan propaganda positif ini bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Agar apa? Agar seluruh hal-hal yang kaitannya dengan media dan propaganda ini bisa betul-betul dimaksimalkan. Dan kita berharap ya dengan dimaksimalkan media dan propaganda ini ke depan, harapan besar kita ya SPSI ini akan semakin jaya, semakin besar, semakin berkembang, dan harapannya bisa terus kuat gitu dengan masing-masing job ya yang memang harus dilakukan oleh kawan-kawan di tim media, informasi dan propaganda. Saya rasa tidak pas ya kalau kita tidak mendengar langsung dari Bung Guntoro sendiri sebagai wakil ketua 5 ya, sebagai orator ulung ya. Kira-kira ini media informasi dan propaganda positif arah ke depan ini mau diapain gitu kan. Kemudian kaitannya dengan ruangan ini juga gimana? Kira-kira gimana Bung Guntoro? Ya, kalau kita cerita sedikit gitu ya, sebelum kondisi saat ini lah, bidang propaganda yang ada di PC SPKP SPSI Kabupaten Kota Bekasi yang saat ini, 3 pengurusan periode ini. Kalau saya flashback atau cerita ke belakang adalah kita mengenal bidang propaganda di SPKP SPSI itu sebenarnya berawal dari Bekasi gitu ya.
di kepengurusan periode 2015-2020 gitu. Itu pertama kali muncul tuh istilah bidang propaganda, karena Bekasi sendiri sadar betul bahwa ke depan perjuangan-perjuangan yang kita lakukan itu harus dikampanyekan sedemikian rupa gitu, melalui media online, media cetak maupun segala media lah untuk kampanye gitu. Jadi berawalnya dari Bekasi, karena di SPKP-SPSI sendiri sebelumnya belum mengenal bidang itu gitu secara formal gitu kan di dalam struktur kepengurusan gitu. Nah, Bekasi memulai duluan, sehingga kemudian pada saat Rakernas di Palembang, SPKP SPSI secara nasional melakukan rapat kerja nasional, itu kemudian dikukuhkan penambahan penguatan organisasi gitu, yaitu khususnya di bidang propaganda gitu pada tahun 2016 gitu. Ya, yang kemudian 1 tahun berikutnya Munas kita jalankan gitu. Salah satunya untuk mencanangkan ke depan penguatan propaganda itu masuk di dalam program kerja secara keseluruhan di SPKP SPSI gitu. Jadi berawal dari Bekasi gitu, Bung Hermawan. Nah, kemudian kalau kita bicara lebih lanjut, tentu kita masih banyak kekurangan gitu ya di bidang propaganda, karena memang mayoritas di kita bukan orang yang basicnya dari media atau desain grafis atau apapun lah itulah yang berkaitan dengan propaganda gitu ya. Tapi kemudian kita mau nggak mau harus memaksimalkan semaksimal mungkin keberadaan kita di bidang propaganda, dan khususnya publikasi melalui video, melalui sebuah cerita-cerita berbentuk video, berbentuk film dan lain sebagainya. Itu ke depan mesti kita lebih maksimalkan gitu. Jadi terutama kalau tadi disinggung di depan, Bung Hermawan menyampaikan ini tentang studio kita yang baru gitu kan. Ya inilah cikal bakal untuk kemudian kita ke depan membuat sebuah podcast, sebuah video-video, sebuah kampanye-kampanye yang dilakukan melalui media kita, ya kita lakukan di sini gitu, di kantor kita, di studio mini kita yang terletak di paling belakang gitu kantor. Iya, di kantor kita di PT FSPK SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi gitu. Jadi harapannya ke depan dengan adanya studio ini kita lebih bisa maksimal, lebih bisa bermanfaat, dan tentu harapannya juga semua berpartisipasi gitu untuk mengisi yang nantinya akan kita buat gitu. Ke depan akan kampanye apa, melakukan perjuangan apa dan lain sebagainya gitu. Jadi gitu. Dan tentu Bung Hermawan tadi disampaikan bahwa Bung Hermawan datang di kepengurusan periode 2020-2025 gitu. Nah, harapannya tentu kalau saya pribadi dan secara keseluruhan SPKP SPSI tentu ingin mendengar juga kan gitu dari Bung Hermawan. Ini kira-kira Bung Hermawan punya tambahan ide apa gitu kan buat ke depan gitu, terusnya untuk bidang propaganda terkait dengan video maupun publikasi yang lain gitu. Jadi kita juga saling melengkapi gitu, apalagi Bung Hermawan lebih fresh gitu kan, lebih baru gitu, nggak di PC ya istilahnya. Ayo kita semangatnya lebih tinggi kan begitu. Siap. Bung Hermawan bisa menambahkan buat kita semua ya, buat PC maupun buat yang melihat video ini gitu, Bung Hermawan. Ya, heran juga saya, harusnya saya nanya nih kan, malah saya ditanya lagi kan. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Guntoro selaku Wakil Ketua 5 ya, partner saya dalam bekerja ya, bahwa tadi diucapkan bahwa ruangan ini ruangan podcast ya. Ruangan podcast salah satu fasilitas prasarana agar
bagaimana media informasi dan propaganda positif ini dapat lebih berfungsi dengan baik ya, dan bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kita terhadap bagaimana perjuangan kita bisa lebih mudah ya. Perjuangan kita bisa lebih didengar ya. Dan tentunya kita menginginkan ya gol akhir yang manis sebetulnya terkait dengan hasil pencapaian perjuangan kita semua. Ya, saya rasa bukan hanya tugas kami ya di pengurusan ya Bung Muntoro ya. Iya. Bukan hanya tugas saya, tugas Bung Muntoro ya. Bagaimana agar media informasi dan propaganda positif ini bisa maksimal gitu, menyesuaikan apa menjadi fungsi dan tanggung jawabnya. Sederet job desk ya, sederet tugas saya rasa begitu berat ya kalau hanya kami yang menjalankan. Oleh karena itu kami minta dengan sangat kepada teman-teman semua agar mampu berperan aktif dalam bagaimana bisa mendukung ya organisasi ini, salah satunya dengan media informasi dan propaganda positif yang memang sudah jelas-jelas sebetulnya telah tertuang dalam 6 agenda penguatan organisasi. Apa sih yang kita inginkan kepada kawan-kawan semua ya? Kita menginginkan hal yang sederhana saja ya. Jadi nanti kalaupun ada keinginan dari kawan-kawan mengisi ruang podcast ini ya, kemudian ingin menyampaikan pendapat, masukan, saran ya, bahkan suara-suara perjuangan kawan-kawan ya, aspirasi kawan-kawan semua, ini silakan digunakan. Bahkan kita ya nanti sebagai fasilitator ya ruangan ini, kita juga akan membantu kawan-kawan dalam hal penyediaan alat ya. Kita udah punya ini Bung ya, kamera DSLR ya. Kemudian juga tripod ya. Dan tentunya ruangan ini gitu. Jadi kalau memang ada keinginan, Bung kita ingin di syuting gitu kan. Bung kita ingin buat satu konten ya. Berarti bisa Bung taruh sini. Bisa. Ya? Teman-teman nggak datang ya buat janji ya. Silakan dengan saya atau dengan Bung Muntoro. Yang penting jangan minta dibeliin kopi aja. Iya, kalau kopi jangan minta. Ya. Kalau saya dan Bung Muntoro nggak bisa bikin. Nanti langsung depan. Warung aja begitu. Iya. Istrinya ini Om Dwi, istri Om Dwi. Ya kalau dari saya ya, karena tadi Bung Muntoro udah nanya ya, saya rasa fungsi propaganda itu sangat luas fungsinya ya. Dan bukan hanya bicara bagaimana kita mempublikasikan sebuah berita ya, tapi ada keinginan yang lebih tinggi lagi levelnya, bagaimana propaganda dan media informasi ini dapat mempengaruhi kawan-kawan, mengajak kawan-kawan ya. Agar apa? Agar melakukan hal-hal yang baik untuk mensupport dan mendukung organisasi itu sendiri. Kalau kita melihat dari sebuah textbook ya, bicara terkait dengan 6 agenda penguatan organisasi, saya rasa dari mulai penguatan sumber daya manusia, kemudian penguatan advokasi, penguatan keuangan, penguatan soliditas dan solidaritas, penguatan tertib administrasi. Dari kelima ini, tanpa ada penguatan media informasi dan propaganda positif, saya yakin ini juga tidak akan mampu berjalan dengan maksimal. Karena apa? Ya karena bagaimana semua itu bisa tersampaikan kepada kawan-kawan ya. Bagaimana semuanya bisa mengetahui, bisa memahami apa yang terjadi terkait dengan 6 agenda penguatan organisasi itu ya. Kalau 6 agenda penguatan organisasi, yaitu penguatan informasi teknologi dan propaganda positif, ini tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu ya ini jadi hal yang penting ya. Karena itu adalah sebuah dasar yang kuat bagaimana kita bisa menjalankan organisasi, dan tentunya
yang kami sampaikan pada saat ini bukan hanya kami melihat dari satu sudut pandang. Berarti hanya media informasi dan propaganda, tidak. Tapi ini adalah salah satu hal yang cukup penting, dan ini bisa mensupport dari 5 agenda penguatan organisasi yang lain. Arti dari keenamnya, dari 5 dari 6 agenda penguatan organisasi, dan dapat disupport secara besar, ya, secara masif oleh penguatan teknologi informasi dan propaganda positif. Jadi banyak hal kawan-kawan semua ya, dan itu adalah hal yang penting ya. Jadi bagaimana kita bisa merekrut anggota sebanyak-banyaknya gitu kan. Bagaimana kita bisa membentuk satu organisasi yang lebih kuat, lebih solid ya, dengan pencitraan baik organisasi. Terus bagaimana kita bisa menguatkan aspek keuangan, tentunya juga dengan publisitas yang baik bahwa organisasi yang telah melakukan kegiatan-kegiatan ini gitu kan. Sehingga timbul kesadaran dari teman-teman bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan pengurus adalah memang demi organisasi itu sendiri, dan tentunya tujuannya tentu untuk kesejahteraan, perlindungan, dan pembelaan kawan-kawan semua. Dan tentunya banyak hal lah, termasuk hal-hal lain ya, misalnya sosial ekonomi, terkait dengan bagaimana kooperasi itu juga harus dibentuk sebagai salah satu peningkatan kesejahteraan. Saya pikir itu adanya di media informasi dan propaganda yang melakukannya, Bung Doro. Ya. Jadi teman-teman yang melakukan, ya, biarkan di media informasi dan propaganda positif yang memberitakan. Begitu kira-kira kawan-kawan. Nah, lebih lanjut nih ya, kalau kita bicara bidang propaganda, di dalam garis-garis besar haluan organisasi di bidang propaganda itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui gitu. Yang pertama, kalau dari sisi aspek propaganda itu sendiri adalah propaganda positif SPKPSPSI untuk penambahan anggota dan pengembangan organisasi. Jadi memang sasarannya tadi sudah disinggung oleh Bung Hermawan. Kita bertujuan untuk kemudian anggota kita bertambah, baik anggota di PUK yang sudah ada maupun pembentukan PUK baru gitu di perusahaan-perusahaan yang belum ada serikat pekerjanya. Nah, kemudian tujuannya secara umum apa? Yang pertama adalah menciptakan kebanggaan berserikat gitu ya. Kemudian terwujudnya keterwakilan SPKPSPSI di semua lembaga ketenagakerjaan. Jadi bagi anggota-anggota serikat pekerja ya harus punya kebanggaan tersendiri gitu terhadap serikat pekerja kita gitu. Khususnya di SPKPSPSI yang melakukan perjuangan dalam berbagai hal khususnya ketenagakerjaan. Nah, kemudian dengan bertambahnya jumlah anggota, jumlah PUK, kita kemudian menempati ruang-ruang lembaga ketenagakerjaan yang ada di Indonesia gitu. Wabil khusus kalau di Bekasi ya di tingkat tripartit gitu, ada di lembaga Dewan Pengupahan, ada di lembaga LKS tripartit dan lain sebagainya gitu. Jadi muaranya nanti tujuannya ke arah situ gitu dengan jumlah anggota yang banyak gitu. Nah, kemudian kalau dari sasaran pencapaiannya, yang pertama kita juga dibudgetkan juga gitu ya dari anggaran yang sudah ada di internal PC, PD maupun PP gitu. Budgetnya kurang lebih sekitar 10% dari total anggaran yang kita punya. Kemudian aktif melakukan propaganda, ya itu yang harus kita mulai gitu kan. Kemudian ada di semua lembaga ketenagakerjaan tadi yang sudah saya singgung. Terus kemudian keterwakilan di internasional gitu. Itu juga salah satu bagian dari tujuan atau sasaran pencapaian kita juga gitu. Karena kita ketahui bersama bahwa serikat pekerja tidak hanya ada di Indonesia gitu kan, tapi ada di hampir semua negara gitu. Jadi hubungan kita terus kemudian kelembagaan di tingkat internasional itu juga menjadi salah satu sasaran atau capaian yang harus kita penuhi gitu. Kemudian media online yang efektif dan pencanangan mulai dari televisi yang harusnya kita sudah punya dan lain sebagainya itu juga menjadi tujuan gitu Bung Hermawan gitu. Tapi yang jelas
perjuangan-perjuangan melalui media ini kan menjadi sangat penting gitu ya. Betul. Menjadi sangat penting karena ya eranya era digital gitu. Semua orang pegang gadget gitu. Semua orang pegang handphone. Semua orang punya media sosial gitu. Kenapa nggak kita manfaatkan kan begitu Bung Hermawan ya. Betul, ya. Jadi ya itu kita harus memanfaatkan sedemikian rupa gitu media yang kita punya gitu. Ya, jadi panjang lebar yang tadi telah disampaikan oleh Bung Toro ya. Dan saya rasa apa yang telah disampaikan oleh Bung Toro itu hal yang sangat penting ya, untuk kemudian kita implementasikan di organisasi kita masing-masing. Karena ya buat apa kita udah punya serikat pekerja, tapi serikat pekerja kita juga cenderung stagnan, cenderung tidak ada grafik kenaikan, malah di beberapa tempat menurun. Ya terus bakal apa juga kita menjadi anggota kan? Kalau misalnya ternyata apa yang kita telah buat ya, kita bentuk, tapi ternyata tidak berfungsi dengan maksimal. Bung Toro tadi telah menyampaikan satu hal penting ya. Saya rasa ini harus kita betul pahami ya. Jadi bicara serikat pekerja ya itu bicara semua aspek ya, termasuk di dalamnya tadi bagaimana kita bisa lebih berpartisipasi aktif ya, salah satunya dengan memaksimalkan gadget kita ya, untuk menyuarakan suara-suara perjuangan buruh ya, suara-suara perjuangan pekerja, agar apa? Agar ya pemerintah dengar, agar masyarakat tahu ya, bahwa yang kita lakukan itu bukan dalam rangka kita sedang merampas hak orang lain, tapi kita sedang memperjuangkan hak-hak kita semua. Itu penting, dan saya rasa salah satu medianya yang melalui ya media-media sosial yang saat ini sedang ramai ya Bung Toro, yang banyak kita gunakan sehari-hari, mulai dari YouTube ya, kemudian Facebook, Twitter, Instagram, ya, bahkan blog juga ada. Dan mengenai hal ini betul ya Bung Toro, kalau kita sudah punya beberapa akun-akun media sosial ya, tapi sayang kita masih dengar-dengar masih belum begitu banyak yang tahu ya. Bung Toro bisa menjelaskan terkait dengan hal itu? Ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa kita harus memanfaatkan media yang kita punya. Ya, jangan sampai media yang kita punya itu kemudian tidak bermanfaat untuk hal-hal yang nggak berguna boleh dibilang gitu ya. Tapi kita memanfaatkan baik untuk pribadi maupun untuk perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Jadi media yang kita punya itu jangan sampai dibuat untuk nyinyir doang kan gitu. Sampai ini media yang kita punya isinya kagak jelas mulu gitu kan. Sekali-kali bikin yang jelas apa kan gitu. Dorong perjuangan gitu kan, dorong kegiatan yang sedang kita lakukan untuk kemudian bisa diketahui oleh semua orang. Karena muaranya juga pasti diperhitungkan gitu melalui perjuangan melalui media. Kita ada beberapa media yang bersifat online. Yang pertama ada di website. Website kita itu namanya spsibekasi.org. Nanti teman-teman bisa kunjungi website itu. Terus kemudian ada di fanpage Facebook itu ada pimpinan cabang SPSI Bekasi. Terus kemudian Facebook akun individunya ada Cemkepgun, itu juga akun kita punya. Terus kemudian ada di Instagram. Ada di Instagram, ada PC FSPKPSPSI Bekasi. Terus kemudian kita juga mengudara di Twitter juga. Ada di Twitternya @pc_capspsi. Itu kita punya, Bekasi punya. Terus kemudian YouTube, akun YouTube, kanal YouTube juga kita punya yang untuk share video ini nantinya. Ada PC FSPSI Bekasi, itu kanal YouTube kita, dan harapannya teman-teman bisa subscribe ya, bisa like, bisa komen dari video-video yang kita punya. Nah kemudian selanjutnya terakhir ada blog kita di spsibekasi1.blogspot.com. Jadi
itu yang media yang kita punya gitu ya, harapannya kita bisa support bisa harapannya kita bisa support ya akun-akun media yang kita punya, dan juga nanti kita ada feedback juga buat teman-teman, saling support, saling dorong gitu ya. Terutama di kanal YouTube kita nih Bung Hermawan ya, Oh, iya. yang masih minim subscriber gitu. Sangat minim sekali. Jadi minta dukungannya gitu kan buat teman-teman Siap. gitu. Gambarannya begitu sih gitu. Ya, jadi banyak media di akunnya PC yang sudah dibuat. Hanya saja ini cenderung juga tidak begitu disupport oleh teman-teman anggotanya sendiri. Karena kita tahu bahwa anggota kita itu kurang lebih ada sekitar 40.000 ya Bung Toro ya? Ada lebih, Iya. 45 ribuan lah. Jadi dalam keluarga besar PC, PSPK, SPSI Kabupaten Kota Bekasi itu anggota kita ada 45.000. Tapi satu contoh saya ambil ya, saya sedang lihat langsung ya kanal YouTube kita ya, bahwa subscribe-nya itu masih 221. Nah, Itu berapa persen yang baru subscribe? Padahal anggotanya banyak, kok subscribe-nya sedikit. Jadi teman-teman harapannya ya, jangan hanya kemudian subscribe akunnya Atta Halilintar ya, atau Ria Ricis ya. Tapi kita juga harusnya teman-teman subscribe agar apa? Agar kemudian teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan berita-berita perburuhan ya, berita-berita ketenagakerjaan, proses atau mungkin hasil ya Bung Toro, yang telah kita perjuangkan bersama. Jadi bukan hanya YouTube ya, YouTube sangat digandrungi lah saya pikir saat ini untuk hal-hal lain ya, seperti media di Facebook, kemudian di Twitter, Instagram ya. Itu juga harusnya juga teman-teman juga bisa support, dan harapannya itu betul dilakukan kawan-kawan ya. Jadi ini bukan bicara siapa dengan siapa, tapi kita semua adalah keluarga besar. Kita harusnya saling mensupport agar apa? Agar akun kita ya, akun media sosial di PC ini bisa terangkat ininya levelnya ya. Dan ya mudah-mudahan dengan kita menyuarakan aspirasi kita melalui YouTube ya, kanal YouTube atau kanal-kanal media sosial yang lain. Ini dengan banyaknya subscribe, ya, banyak yang nonton ya. Ya saya rasa akan menjadi fungsi yang lebih baik lagi ke depan, karena bukan hanya kita bicara terkait dengan apakah nanti aspirasi kita bisa didengar oleh pemerintah, tapi anggota-anggota kita juga ternyata mendukung gitu kan apa yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman di tingkat PC, PD maupun PP, SPK, SPSI yang ada di Indonesia ini. Jadi jangan lupa kawan-kawan untuk support, dukung ya semua kanal media sosial yang dimiliki oleh PC, FSPK, SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Nanti linknya kita kasih ya, yang ada di video ini salah satunya nanti. ini jangan sampai norak nih, jangan sampai norak mikirnya kalau subscribernya banyak terus duitnya dimakan kita kalau dapat duit. Ini jangan, kali lagi nih, jangan sampai norak ini orang-orang ini. Jangan pikirnya wanita kalau subscribernya banyak dapat duit dari YouTube terus kemudian dipakai ini sama berdua ini sama Bung Toro sama Hermawan ini orang data gitu. Ini sampai pikiran begitu. Jadi YouTube, media kita yang kita punya itu murni dibiayai oleh organisasi. Jadi ketika nanti ada, ya kalau tujuan itu bukan tujuan kita sih kalau ngomongin duit gitu kan, tapi tujuan kita adalah menyampaikan publikasi informasi agar semua orang tahu gitu kan. Nah kalaupun toh nanti misalkan dapat duit, ya wayarnya akan kembali lagi kepada organisasi untuk membiayai perjuangan kita semua, kan begitu. Kecuali akunnya akun pribadi gitu kan, nanti dimakan pribadi segala macam. Ini pokoknya kali lagi nih, jangan sampai norak nih orang-orang mikirnya begitu kan gitu. Kita murni support untuk perjuangan gitu, untuk perjuangan gitu kan.
yang sampai mikir yang enggak gitu. Kadang-kadang begitu Bung Hermawan. Wah, parah juga. Nah, iya, kadang buruh itu lebih kapitalis dari kapitalis itu sendiri kan gitu. Tapi kalau dengan subscribe akun-akun orang lain, kenapa mereka bisa lakukan? Itu dia kan jadi kadang ini orang otaknya udah gimana gitu sebenarnya gitu. Jangan kayak gitu lah kawan-kawan. Karena kita ini adalah keluarga besar. Artinya ya mungkin saat ini saja kami sedang jadi pengurus. Mungkin nanti 2025 kita akan berganti posisi. Nanti kan kawan-kawan sendiri yang akan menjalankan tanggung jawab sebagai tim media atau propaganda ini. Jadi jangan kemudian khawatir bahwa wah ini akan seperti apa, enggak. Semua terkait dengan keuangan kami pikir kami telah melakukan sistem akuntansi yang benar ya, dan sesuai dengan PO organisasi yang ada. Jadi termasuk kalaupun nanti kita dapat uang misalnya dari banyaknya subscribe, banyaknya view ya di YouTube, nanti ada laporan pertanggungjawabannya. Tunggu nanti laporan kami di tahun 2025 ya. Kalau sampai tahun 2025. Jangan sampai subscribernya 200 mau pusat kebangetan banget ya. Kebangetan tuh kata Bung Guntoro. Dan lebih kebangetan lagi kalau teman-teman udah denger dari Bung Guntoro bahwa subscribe kita di channel YouTube kita itu hanya 221 orang. Teman-teman juga diem aja, nggak subscribe. Maka segera support, dukung media sosial dari PC, FSPK, SPC Kabupaten Kota Bekasi agar kemudian kita menjadi ya media sosial yang lebih bagus lagi ya, lebih maksimal lagi, dan tentunya bisa lebih mempropagandakan terkait dengan apa yang sedang diperjuangkan organisasi, sedang berproses dan seterusnya. Dan tentunya kawan-kawan semua, sekali lagi untuk sesi perkenalan sepertinya itu saja pada kesempatan kali ini. Dan kami juga berpesan, kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa, mudah-mudahan di masa pandemi Covid-19 ini, di masa sulit seperti ini, senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi keluarga kita dari terpaparnya virus Covid-19. Itu saja kawan-kawan semua, sampai berjumpa di video berikutnya. Dukung kami, like, comment, dan subscribe. Spesi Hidup. Pekerja. Hidup. Bila topik holiday, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.